Esa, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat berkumpul bersama keluarga, guru, dan teman-teman kami. Tuhan yang penuh kasih, bimbinglah kami agar kami selalu bertutur kata dan bersikap baik, penuhi hati kami dengan keceriaan dan semangat belajar, agar ilmu yang kami peroleh dapat digunakan untuk bakti para orang tua, bangsa, dan dunia. Terima kasih Tuhan, semoga semua makhluk bermanfaat. Memberi salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang semuanya, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Oke anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam keadaan sehat? Sehat, Bu. Sehat, oke. Ini Ibu absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak, Bu. Semua hadir? Hadir semua. Hadir semua. Oke anak ya. Jadi bagaimana nih, kita sudah siap untuk melanjutkan materi kita selanjutnya? Jadi hari ini kita akan belajar tentang kelanjutan sistem pertidasamaan linear dua variabel. Ada yang masih ingat minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Masih, Bu. Ya, dalam bentuk grafik. Nah, hari ini kita akan belajar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi, apa tujuan kita belajar materi ini? Jadi, diharapkan dengan pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik dan berbantuan aplikasi GeoGebra, diharapkan nanti kalian bisa menyajikan grafik dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini dengan benar dan menganalisis daerah penyelesaian dari grafik untuk menentukan penyelesaian dari masalah yang berkaitan dengan SKTLDV dengan itu tujuan penilaiannya. Jadi tetap Ibu bagi proses penilaiannya menjadi 3 bagian. Jadi tetap ada penilaian. Kita lanjut. Mari kita simak video berikut ini. Antar siswa putra kembali ke asrama putra dan siswa putri kembali ke asrama putri. Kalau yang kalian lihat tadi, ya berdasarkan video yang tadi sudah kalian simak, apa saja informasi yang kalian dapatkan? Silakan. Informasi yang kita dapatkan adalah dalam untuk menyelesaikan masalah si bapak tersebut, kita bisa menggunakan grafik dari sistem persamaan dua variabel. Karena sistem persamaan dua variabel itu kan ada grafik yang mencari itunya kan, mencari persamaannya kan, jumlah apa namanya, himpunan penyelesaiannya, himpunan. Penjelasannya pada jelas. Jadi sebenarnya dari yang William sampaikan ini, nah ini adalah materi untuk pertemuan kita hari ini. Jadi kita akan belajar untuk ketika kita menganalisis dari sebuah masalah nih. Nah, jadi kita tentukan daerah penyelesaiannya. Nah, setelah kita gambarkan daerah penyelesaiannya, kita ingin tahu sebenarnya dari daerah penyelesaian itu mana yang merupakan penyelesaian untuk masalah itu. Oke? Nah, jadi berangkat dari kasus Bapak Arif tadi ya, sukses taksir online. Nah, hari ini Ibu akan berikan kalian sebuah kasus tentang pembelian buku dan pensil nih oleh Nia yang sebentar lagi akan masuk sekolah. Oke? Jadi di sini ada 2 buah KPD dan 2 buah bahan ajar. Buku 2.000 dan sesuai pensil 1.000. Namun Nia hanya mempunyai uang sebanyak 10.000. Dan pensil. Jadi kita ngomongin yang lain lagi nggak usah itu. Pensilnya mahal sekali. 1.000. Pensilnya dari sini 8 terus 2.000. 8 sama 2.000. Ini 10.000 kan? Buktian ya, Pak? Kalau di pembuktian ini coba lihat di bahan ajar itu hanya
untuk melakukan pembuktiannya aja. Nanti kalau dites apa hasilnya ini pembuktian. Nah, ini titik adalah pembuktian. Tadi kan nggak hafalnya ya waktu itu empat buku dihapus. Itu ada berapa? 4 buku sama 2 pensil. Nggak mungkin. Nah, makanya kita titik-titikinnya itu adalah titik-titik yang dia itu titiknya itu full, contoh 1 dan 6. Jadi 1 bukan seperti persamaan yang lain ya, tetapi menentukan titik potong antara X dan titik potong antara Y. Jika ini menentukan titik potong X, maka ini akan saya garis karena ini sudah membentuk sebuah garis. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Karena itu merupakan syarat. X lebih besar dari Y dan Y lebih besar dari X karena ada tanda ini. Karena seperti yang dijelaskan tadi bahwa kita nggak bisa membeli benda yang nilainya negatif. Kemudian coba ibu tanya dulu sama kalian. Ibu bantu jawab ya kalian ya. Kenapa garisnya harus putus-putus? Ada perbedaan antara garis tebal, arti dari garis tebal dan arti dari garis putus-putus. Nah tadi kan di syarat boleh nggak? Boleh. Padahal kebutuhan dia adalah buku dan pensil. Boleh nggak dia beli buku saja? Atau pensil saja? Jadi selain syarat non negatif, kita juga punya syarat bahwa jangan sampai buku yang kita beli malah menghasilkan kita itu tidak membeli pensil. Nah, jadi ada perbedaan. Ketika kita membuat garis penuh, daerah di garis penuh ini kayak misalnya nih, berapa nih ya? Ini 5, berarti nih 4,2. Berarti kita beli 4 pensil dan 2 buku itu boleh. 4 pensil, 2 buku boleh. Tapi ketika kita beli, walaupun di sini ada ini ya, ada 0,2, ini kan batas ya sebenarnya. 0,2 atau 0,3. Uang kita cukup. Nah, beli 3 pensil itu kita cukup beli 3 pensil. Tapi boleh nggak? Pertanyaannya boleh nggak? Padahal Mia butuhnya pensil dan buku. Tapi boleh nggak beli pensil dan nggak boleh. Nah makanya ini nasi garis putus-putus ini menandakan bahwa daerah yang ini itu nggak bisa dijadiin penyelesaian. Buat catatan di sana ya. Bentar ya. Coba perhatikan ya. Ini kita samain apakah hasil yang dibuat dengan apakah hasil yang dibuat oleh William dan hasil yang kita buatkan dengan GeoGebra ini akan mempunyai nilai yang sama. Dari temannya ya nak. Oke, jadi daerah yang kena ini itu adalah secara kemungkinan yang akan digunakan oleh si Mia ini untuk Jadi ini ibu kasih kalian latihan mandiri. Nah, soal besok dikumpulkan paling lama sebelum itu kalian dapatkan hal-hal yang baru. Tadi itu ibu lihat. Yang pertama adalah ternyata walaupun tidak disebutkan di dalam kasus, tapi kita harus berlogika ya, bahwa ternyata ada yang pertama, yang itu syarat non negatif. Doa, tenangkan hati dan pikiran, doa dimulai. Tuhan yang Maha Esa, terima kasih atas semua berkat-Mu, sehingga kami dapat belajar dengan baik. Tuhan yang penuh kasih, penuhi hati kami agar kami selalu ceria, semangat belajar dan bakti kepada orang tua, bangsa dan dunia. Lindungi keluarga, guru dan teman-teman kami agar besok dapat berkumpul kembali. Terima kasih Tuhan, semoga semua makhluk berbahagia.
Memberi salam.